Rodrigo berhasil melesakkan gol indah dan membawa Real Madrid menang meyakinkan atas Almeria. Sementara itu sang rival Barcelona nggak mau kalah dengan berhasil membantai Real Betis 4 gol tanpa balas. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Crystal Palace melakoni laga pekan ke-34 Premier League saat berhadapan dengan West Ham United. Dalam laga itu, skuad The Eagles berhasil menang dengan skor dramatis 4-3. Keempat gol dari Crystal Palace diciptakan oleh Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Jeff Skulp, dan juga Ebrezi Eze. Sementara The Hammers membalasnya lewat gol dari Thomas Soucek, Mikhail Antonio, dan juga Nayef Aguerd. Dengan hasil ini, skuad asuhan Roy Hodgson berhasil menggeser Chelsea di peringkat 11 dengan torehan 40 poin. Sementara itu, anak asuh dari David Moyes semakin mendekati zona degradasi dengan terpaut 4 poin saja dari jurang degradasi. Brentford berhasil meraup 3 poin di lanjutan pekan ke-34 Premier League menghadapi Nottingham Forest. Bermain di GTEC Community Stadium, skuad The Beast menang dengan skor tipis 2-1. Pada babak pertama, skuad Forest unggul terlebih dahulu lewat kaki dari Danilo. Sementara itu, anak asuh Thomas Frank baru bisa membalikan kedudukan di 10 menit akhir lewat Ivan Toney dan juga Jose da Silva. Hasil ini membuat Brentford menduduki peringkat ke-9 klasemen dengan kemasan 50 poin. Brighton sukses meraih kemenangan dalam laga lanjutan Premier League menghadapi Wolverhampton. Skuad The Seagulls menang besar dengan melesakkan 6 gol tanpa balas. Pada pertandingan kali ini, Roberto De Zerbi banyak melakukan rotasi pemain, yakni dengan mengistirahatkan beberapa pemain intinya seperti Kaoru Mitoma, Alexis Mark Allister hingga Moises Caicedo. Namun bermain tanpa skuad utama, Brighton justru mampu mendominasi jalannya laga. Gol-gol di laga ini dicetak lewat masing-masing brace dari Danis Undav, Pascal Gross, dan juga Danny Welbeck. Hasil meyakinkan ini membuat mereka naik ke peringkat 8 dengan koleksi 52 poin. Real Madrid berhasil meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan ke-32 La Liga menghadapi Almeria. Dalam laga tersebut, bubuhan Carlo Ancelotti menang dengan skor akhir 4-2. Karim Benzema berhasil menjadi bintang lewat hat-tricknya di menit ke-5, 17, dan 42 laga. Kemudian disusul oleh gol dari Rodrigo Goes di awal babak kedua. Gol yang dicetak pemain asal Brazil ini dilakukannya dengan proses yang cantik. Saat itu, Rodrigo yang menerima umpan matang dari Dani Ceballos melakukan gerakan balik badan sebelum melesakkan sepakan keras dari luar kotak penalti. Sementara 2 gol dari pasukan La Union diciptakan lewat Lazaro dan Lucas Roberton. Pasukan Los Blancos masih bercokol di posisi kedua dengan torehan 68 poin. Usai laga, Carlo Ancelotti memberikan sanjungan setinggi langit kepada Karim Benzema. Don Carlo bilang kalau bomber 35 tahun ini menunjukkan level terbaiknya di pertandingan ini. Barcelona menjalani lanjutan pekan ke-32 La Liga saat berhadapan dengan Real Betis. Di laga itu, skuad asuhan Xavi Hernandez berhasil menang dengan 4 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad Blaugrana langsung tancap gas dengan memegang kendali pertandingan. Terbukti Andreas Christensen langsung membuka keunggulan di menit ke-14 laga. 22 menit kemudian, Barcelona menggandakan kedudukan lewat Robert Lewandowski. Nggak cukup sampai di situ saja, Rafinha berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-39 laga. Memasuki babak kedua, anak asuh Xavi Hernandez nggak mengendurkan intensitas serangannya. Hal itu dibuktikan dengan 1 gol tambahan yang berhasil mereka ciptakan lewat gol bunuh diri dari Guido Rodriguez. Dengan hasil ini, Blaugrana memperkokoh posisi puncak klasemen dengan mengumpulkan 79 poin. Masih terpaut 11 poin dari Real Madrid yang berada 1 tingkat di bawahnya. AC Milan gagal meraih hasil positif saat melakoni partai lanjutan pekan ke-32 Serie A menghadapi AS Roma. Bermain di Olimpico Stadium, kedua tim harus puas dengan bermain imbang dengan skor 1-1. Di laga ini, kedua tim saling melakukan jual beli serangan sejak fluid kick-off dibunyikan. Namun hingga turun minum gak ada satupun gol yang berhasil tercipta. Barulah di masa injury time babak kedua, Tammy Abraham berhasil memecah kebuntuan lewat sepakan kaki kanannya. Kemenangan skuad Giallorossi harus buyar begitu saja. Pasalnya, 3 menit berselang Alexis Saelemaekers berhasil membuat skor imbang menjadi 1-1.
Dengan hasil ini, pasukan Stefano Pioli masih bertengger di peringkat 4 dengan torehan 57 poin. Sementara itu, skuad asuhan Jose Mourinho berada satu tingkat di bawahnya dengan perolehan poin yang sama. Schalke berhasil meraih kemenangan di lanjutan pekan ke-30 Bundesliga menghadapi Werder Bremen. Pada laga itu, skuad dikenapan menang dengan skor tipis 2-1. Skuad Werderener sukses unggul terlebih dahulu lewat gol dari Marvin Dux di menit ke-18 laga. Sedangkan skuad dikenapan membalas lewat Sepp van de Berg dan juga Dominic Drexler di menit ke-81 dan 90 pertandingan. Hasil ini membuat Schalke semakin mendekati zona aman dengan cuma terpaut 1 poin saja. Kini mereka bertengger di peringkat ke-17 dengan koleksi 27 poin. Xavi Simons mencuri perhatian di musim ini dengan tampil gemilang bersama PSV Eindhoven. Pemain jebolan La Masia ini telah mencetak 14 gol dari 28 pertandingan Eredivisie. Melihat performa gacornya membuat Arsenal kepincut untuk merekrutnya di musim panas nanti. Pemain asal Belanda ini dinilai bakal klop dengan Martin Odegaard di lini tengah The Gunners. Akan tetapi untuk bisa menggaitnya ke Emirates Stadium, Arsenal harus bersaing dengan beberapa klub top lainnya, mulai dari Liverpool, Chelsea sampai dengan Paris Saint-Germain. Sheikh Jassim dikabarkan belum menyerah untuk menjadi bagian dari Manchester United. Pengusaha asal Qatar ini telah mengajukan tawaran terakhir sebesar 5 miliar euro atau sebesar 81 triliun rupiah. Seandainya tawaran tersebut diterima, Sheikh Jassim memiliki beberapa rencana-rencana gila, termasuk menyuntikkan dana untuk keperluan infrastruktur dan juga menaikkan harga pasar klub. Selain itu, Sir James Ratcliffe juga berencana untuk mengajukan tawaran yang selanjutnya. Kini keputusan pamungkas berada di pemilik saat ini, yakni keluarga Glazer. Alphonso Davies menjadi incaran beberapa klub elit Eropa pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester City menjadi klub yang paling getol untuk merekrut bek kiri asal Kanada tersebut. Di musim ini, Alphonso Davies sendiri tampil konsisten dengan telah bermain dalam 36 pertandingan. Namun Man City diprediksi kesulitan untuk merekrut sang pemain di akhir musim nanti. Sebab Real Madrid juga berusaha untuk mendatangkan Davies ke Santiago Bernabeu. Newcastle United sedang mencari gelandang anyar untuk musim depan. Pasalnya mereka harus memperkuat skuadnya karena akan bermain di Liga Champions musim depan. Maka dari itu, skuad The Magpies saat ini sedang membidik Youri Tielemans dari Leicester City. Pemain asal Belgia ini dianggap cocok dengan sistem permainan pelatih Eddie Howe. Akan tetapi Newcastle harus berusaha keras untuk meyakinkan Youri Tielemans, sebab Real Madrid dan Liverpool juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Wilfried Zaha gencar diisukan bakal hengkang dari Crystal Palace di akhir musim nanti. Pemain asal Pantai Gading ini menolak perpanjangan kontrak baru dari skuad The Eagles. Itu artinya sang pemain akan berstatus free transfer di bursa transfer mendatang. Mendengar hal itu, Newcastle United akan mencoba untuk menggoda Zaha untuk bersedia hengkang ke St. James Park Stadium. Namun skuad The Magpies harus berjuang keras untuk merekrut mantan pemain Manchester United ini. Sebab Arsenal, Chelsea, dan Paris Saint-Germain juga tertarik dengan jasanya. Brighton berencana untuk merekrut James Milner untuk musim depan. Alasannya, skuad The Seagulls membutuhkan pengalaman dari gelandang 37 tahun tersebut. Apalagi pemain asal Inggris ini bisa direkrut tanpa biaya sepeser pun. Sebab kontrak Milner di skuad The Reds akan berakhir di akhir musim nanti. Akan tetapi pasukan Roberto De Zerbi harus bergegas untuk meyakinkan ex-Manchester City itu. Pasalnya Milner sangat tertarik untuk mengakhiri karirnya di Amerika Serikat. Usai mundur dalam perburuan Jude Bellingham, Liverpool nggak tinggal diam dengan tengah mengincar Calvin Phillips. Pemain Manchester City ini sudah menjadi incaran lama sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu dia tampil apik berseragam tim nasional Inggris di perhelatan Piala Euro 2020. Namun sayangnya skuad The Reds gagal merekrutnya karena Phillips lebih memilih bergabung ke Etihad. Kini asa Liverpool untuk mendatangkan Calvin Phillips terbuka sangat lebar. Sebab mantan pemain Leeds United ini jarang mendapatkan menit bermain karena kalah saing dengan Rodri. Real Madrid dikabarkan meminati Samuel Chukwueze dari Villarreal di bursa transfer mendatang.
Pemain 23 tahun ini diproyeksikan untuk memperkuat skuad Real Madrid di musim depan. Penampilan Chukwueze bersama skuad kapal selam kuning musim ini membuat Real Madrid kepincut. Pemain asal Nigeria ini berhasil mencetak 13 gol dan 11 assist dari 42 pertandingan. Akan tetapi skuad Los Blancos harus bergerak cepat kalau ingin mengamankan jasanya. Sebab Arsenal, Liverpool, dan Everton juga tertarik untuk mendatangkan Chukwueze. Inter Milan sedang gencar untuk memboyong Franck Kessie dari Barcelona. Pemain asal Pantai Gading itu dirasa cocok dengan skema permainan Nerazzurri di musim 2023-2024. Memanfaatkan hal tersebut, manajemen Blaugrana pun tertarik untuk melakukan pertukaran pemain. Kabarnya mereka berencana untuk mendatangkan Marcelo Brozovic. Namun transfer itu bakal sulit terwujud mengingat Brozovic menjadi pilar utama Inter Milan. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan Paris Saint-Germain yang kepincut dengan sang pemain. AS Roma berencana untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas nanti. Manajemen Giallorossi disebut tertarik untuk memboyong bek tengah entrang Frankfurt yakni Evan Dika. Di musim ini, Dika sendiri tampil impresif mengawal jantung pertahanan skuad di Adler. Terbukti pemain asal Prancis itu telah bermain selama 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Apalagi skuad Serigala Ibu Kota berpeluang untuk bisa menggait sang pemain secara gratis. Pasalnya, pemain 23 tahun itu memutuskan untuk hengkang saat kontraknya berakhir di musim panas nanti. Ferran Torres dikabarkan akan angkat kaki dari Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun ini dirumorkan akan hijrah ke klub raksasa Serie A yakni Inter Milan. Akan mendatangkan Ferran Torres sebagai amunisi anyar untuk musim depan. Apalagi di musim ini lini depan Inter Milan cuma bergantung kepada Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Bersumber dari Football Italia, Nerazzurri telah menyiapkan mahar 30 juta euro untuk mengangkut Ferran Torres. Mereka harus bergerak cepat karena sang rival AC Milan juga kepincut dengan jasanya. Borussia Dortmund baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak baru untuk Marco Reus. Gelandang asal Jerman ini terikat kontrak 1 tahun lagi hingga tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, pemain 33 tahun ini gencar diisukan hengkang pada akhir musim. Namun, Reus langsung membantah secara mentah-mentah kabar burung tersebut. Alumni dari Rottweils Ahlen ini menyebut kalau dia nggak ada niatan untuk pergi. Bahkan Reus bertekad untuk mengantarkan skuad di Borussen untuk menjuarai Bundesliga sebelum dia cabut dari klub. Barcelona sedang mengupayakan kepulangan Lionel Messi ke Camp Nou Spotify. Mendengar hal tersebut, Presiden La Liga Javier Tebas memberikan komentarnya. Orang nomor 1 di La Liga ini bilang kalau transfer tersebut akan sulit terrealisasi. Pasalnya, Blaugrana saat ini sedang mengalami kesulitan dari segi finansial. Seandainya tetap kekeh untuk mewujudkan keinginan tersebut, Barcelona harus menjual para pemain lain dan menurunkan gaji pemain yang punya bayaran yang tinggi. Rafinha gencar diisukan akan hengkang pada bursa transfer yang akan datang. Rumor tersebut semakin diperkuat dengan keretakan sang pemain dengan Xavi Hernandez. Hal tersebut bermula saat Rafinha marah karena diganti saat berhadapan dengan Getafe beberapa waktu yang lalu. Menanggapi kabar tersebut, Xavi memberikan komentarnya. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Rafinha nggak akan hengkang di akhir musim nanti. Alasannya, pemain timnas Brazil itu masih dibutuhkan oleh skuad Blaugrana di musim 2023-2024. Tim nasional Indonesia U23 melakoni laga perdana grup A di SEA Games 2023 saat berhadapan dengan Filipina. Pasukan Indra Syafri menang meyakinkan dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad Garuda Muda memulai dengan mendominasi jalannya pertandingan. Namun mereka baru bisa mengemas gol di menit akhir lewat Marcelino Ferdinand. Setelah turun minum, Indonesia mendapatkan penalti setelah Witan Sulaiman dilanggar di kotak terlarang. Sayangnya Rizky Ridho yang menjadi algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Skuad asuhan Indra Syafri baru bisa melesakkan 2 gol tambahan menjelang berakhirnya pertandingan. Gol tersebut diciptakan oleh Irfan Jauhari dan juga Fajar Fatur Rahman. Dengan hasil ini, timnas Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan kemasan 3 poin.